Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita memasuki video yang kedua atau part kedua. Kita mulai masuk ke letak geografis Arab dan kondisi penduduknya. Ini sudah termasuk isi buku ya. Kalau yang video yang pertama itu masih kata pengantar dari Syekh Sofia Rahman Al-Mubarakfuri dan biografi singkatnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Nabawiyah pada hakikatnya merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat manusia. Dengan risalah itu beliau mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan terhadap Allah. Sehingga garis sejarah berganti dari kehidupan manusia di dunia ini berubah. Gambaran yang menakjubkan ini tidak mungkin bisa dihadirkan kecuali setelah membandingkan kondisi yang ada sebelum risalah ini dan apa yang terjadi setelah ia datang. Berangkat dari persoalan tersebut, sebelumnya kami akan mengemukakan uraian ringkas tentang bangsa Arab dan peradabannya sebelum Islam. Di samping itu, kami juga akan menguraikan sedikit tentang beberapa kondisi menjelang pengutusan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Letak geografis Arab. Menurut bahasa, kata Arab berarti padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kepada Jazirah Arab, sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu, lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Secara geografis, Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, Teluk Arab dan sebagian besar negeri Irak Selatan atau Irak di sebelah timur, Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan dan negeri Syam dan sebagian kecil dari negeri Irak di sebelah utara. Meskipun ada kemungkinan sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini. Luasnya membentang antara 1 kali 1,3 juta mil persegi. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena kondisi alam dan letak geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok dan menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dalam segala urusan sejak zaman dahulu. Padahal pada waktu itu mereka hidup bertetangga dengan dua imperium besar saat itu, yakni Romawi dan Persia, yang serangannya tak mungkin bisa dihadang andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal sejak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Sebelah timur laut merupakan kunci masuk ke benua Eropa. Dan sebelah timur merupakan pintu masuk ke bangsa-bangsa non-Arab, Timur Tengah dan Timur Dekat. Terus membentang ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab, dan setiap kapal laut yang berlayar pasti akan bersandar di pinggiran wilayahnya. Karena letak geografisnya seperti itu pula, sebelah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Teman-teman, ini bisa dilihat peta Imperium Bizantium dan Persia, kurang lebih
Ini seperti ini ya. Saya balikan dulu. Ini Jazirah Arab. Ini Romawi ya, Romawi. Ini Persia. Seperti itu kurang lebih. Ini di tengah-tengah bangsa Arab ya, seperti itu, atau Jazirah Arab. Saya kembalikan lagi posisinya. Ini ya kurang lebih gambaran peta Jazirah Arab yang dikelilingi oleh laut ya dan daratan ini. Tapi di tengah-tengahnya ini gurun pasir. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan bangsa Arab. Merujuk kepada silsilah keturunan dan asal-usulnya, para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian. Nah, ini Arab itu dibagi 3 bagian. Yang pertama Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti kaum Ad, Samud, Tasem, Judais, Imlak, Umain, Jurhum, Hadur, Wabar, Abil, Jasim, Hadromaut, dan lain-lainnya. Yang kedua, Arab Aribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Suku bangsa Arab ini dikenal dengan sebutan Arab Qahtaniyah atau Qahtaniyah. 3. Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut juga Arab Adnaniyah. Arab Aribah adalah bangsa Qahtan. Nah, Arab Aribah yang kedua ini adalah bangsa Qahtan. Tempat asal usulnya adalah negeri Yaman. Ini Arab Aribah yang kedua ini berasal dari Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Yang terkenal adalah 2 kabilah, yaitu kabilah Himyar yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Zaid al-Jumhur, Kudo'ah, dan Sakasik. Yang kedua adalah Kahlan yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Hamadan, Anmar, Toyi, Mazaj, Kindah, Laham, Juzam, Azad, Aus, Khojroj. Nah, ini Aus dan Khojroj. Nah, yang terakhir di Madinah yang disatukan oleh Rasul, dan anak keturunan Jafnah, Raja Syam. Ini bisa jadi pertanyaan juga untuk teman-teman yang mengetahui apakah memang ini tuh asal Yaman dari negeri Saba, karena salah satu di kisah negeri Saba juga ada kabilah Himyar atau Himyar nama pemimpinnya ya. Wallahu alam, saya kurang tahu karena saya baru menggeluti sejarah, baru mengenal sejarah ya beberapa tahun ke belakang. Kalau yang tahu teman-teman bisa komen di bawah, dijelaskan juga kalau memang teman-teman lebih tahu. Terima kasih. Kita lanjutkan. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab menjelang terjadinya banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dan perdagangan. Hal ini, nah ini teman-teman bisa lihat juga ada kata banjir. Apakah banjirnya dari bendungan yang ada di negeri Sabah? Wallahu alam bisawab. Teman-teman kalau tahu boleh langsung komentar di bawah. Hal ini sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi dan tindakan mereka menguasai jalur perdagangan laut, dan setelah mereka menghancurkan jalur darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Nah, ini. Jadi suku Kahlan ini banyak meninggalkan Yaman lalu menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Baik, kita lanjutkan. Tidak aneh bila itu terjadi sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Kahlan dan suku-suku Himyar, yang berakhir dengan keluarnya suku-suku Himyar dan ditandai dengan menetapnya suku Himyar.
yang berakhir dengan keluarnya suku Himyar dan ditandai dengan menetapnya suku Himyar. Suku-suku Kahlan yang berhijrah dapat dibagi menjadi 4 golongan. Ya, 4 golongan. Yang pertama ada Azad. Perpindahan mereka dipimpin oleh pemuka dan pemimpin mereka. Imron bin Amru Muzaikiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu lalu berjalan ke arah utara dan timur. Dan inilah rincian akhir tempat-tempat yang pernah mereka tinggali setelah perjalanan mereka tersebut. Salabah bin Amru pindah dari Azad menuju Hijaz, lalu menetap di antara Sa'labiyah dan Ziqor. Setelah anaknya besar dan kuat, dia pindah ke Madinah dan menetap di sana. Di antara keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khosroj, yaitu 2 orang anak dari Harisah bin Sa'labah. Aus dan Khosroj ini yang berperang puluhan tahun sebelum datangnya Islam, padahal mereka dari keturunan yang sama. 2 anak dari Harisah bin Sa'labah. Ya, aneh karena mungkin kejahiliahan mereka, padahal sama-sama saudara, sama-sama dari tempat yang sama gitu ya, dari ini suku Kahlan dari Yaman gitu. Baik, saya lanjutkan. Di antara keturunan mereka yang bernama Harisah bin Amr atau yang dikenal dengan Huza'ah dan anak keturunannya berpindah ke Hijaz hingga mereka singgah di Mur Az-Zahran yang selanjutnya membuka tanah suci dan mendiami Mekah serta mengusir penduduk aslinya. Penduduk asli di Mekah nih Al-Jarohimah. Sedangkan Imron bin Amr singgah di Oman lalu bertempat tinggal di sana bersama anak-anak keturunannya yang disebut Azd Oman. Sedangkan kabilah-kabilah Nasr bin Al-Azd menetap di Tihamah yang disebut Az-Zaunah. Jafnah bin Amr pergi ke Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dia dijuluki bapak para raja Al-Ghassinah yang dinisbatkan kepada mata air di Hijaz yang dikenal dengan nama Ghassan, yang telah mereka singgahi sebelum akhirnya pindah ke Syam. Yang pertama anak-anak Kahlan, ini ada 4 ya. Tadi ini Kahlan itu siapa nih ini? Dari suku Kohtan dibagi 2, ada Himyar dan Kahlan. Nah, dari sini dibagi 2 jadi Himyar dan Kahlan. Kahlan dibagi 4. Ini yang pertama Azad, yang kedua Lachem dan Juzam ya. Mereka pindah ke timur dan utara. Tokoh-tokoh di kalangan mereka adalah Nasr bin Robi'ah, pemimpin raja-raja Al-Munzir di Hiroh. Apakah Al-Hiroh ini nanti berhubungan dengan tempat yang ditaklukkan oleh Khalid bin Walid? Nanti teman-teman bisa kita dapatkan keterangannya ya di kitab ini dan kitab yang lainnya. Nanti insya Allah ada di channel ini. Yang ketiga Bani To'i. Setelah Azad berpindah, mereka berpindah ke arah utara hingga singgah di antara 2 gunung, Aja dan Salma. Mereka menetap di sana hingga mereka dikenal dengan sebutan Al-Jabalani, 2 gunung di Toyi ya. Pertama Azad, kedua Lachem dan Juzam, ketiga Bani To'i, ketiga Kindah. Mereka singgah di Bahrain lalu terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Namun nasib mereka tidak jauh berbeda, berada di Bahrain hingga mereka pindah lagi ke Najd. Di sana mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat, tetapi secepat itu pula mereka pindah dan tak meninggalkan jejak. Di sana masih ada suatu kabilah dari Himyar yang diperselisihkan asal keturunannya, yaitu Qudo'ah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran Irak ya.
Baik, sekian untuk video kedua kali ini. Nanti teman-teman kita akan lanjutkan ke adapun mohon maaf Arab musta'ribah ya. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.